Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 91, Kota Tianlu, area Villa Golden Bay. Ini adalah area villa paling mewah dan mewah di seluruh kota Tianlu. Setiap villa dihitung dengan 100 juta yuan. Setiap villa menghadap ke laut dan dianggap sebagai villa dengan pemandangan laut yang sebenarnya. Pada saat ini, di bawah villa terbesar di tengah, Li Bin sedang berbaring di kursi pantai berjemur di bawah sinar matahari. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan kulitnya tampak baik-baik saja, tetapi dia tidak memiliki otot. Di belakangnya berdiri dua pria kuat yang tampak seperti pengawal. Seniman bela diri peringkat 8 yang telah bersamanya sebelumnya tidak ada di dalamnya. Faktanya, setelah tersiram air panas di dahinya oleh Stephen Lin sehari sebelum kemarin, dia membiarkan seniman bela diri peringkat 8 menyingkir. Perban diikatkan di dahi Li Bin. Setelah tersiram air panas oleh Stephen Lin, dia segera pergi ke rumah sakit untuk perawatan lukanya. "Tuan," kata dokter, "perbannya bisa dilepas," kata salah satu pengawal Li Bin. Li Bin duduk tegak, menatap laut biru di depannya, mengangguk dan berkata, "Bantu aku membongkarnya." Petik 2. Pengawal Li Bin mengulurkan tangan dan melepas perban di kepala Li Bin. Saat perban jatuh, Li Bin merasakan hawa dingin di dahinya. Dia mengambil telepon dari samping dan menyalakan kamera depan. Detik berikutnya, Li Bin dengan marah menghancurkan telepon itu ke tanah. Ponsel edisi terbatas seharga puluhan ribu ini diremukkan seperti ini. "Bajingan!" Li Bin memarahi dengan gigi terkatup. "Stephen Lin, pria vulgar ini, aku tidak akan pernah memaafkannya, pasti tidak." "Tuan, saya ingin Anda pergi." Seorang pelayan di rumah datang, berkata dengan nada rendah. Suara rendah. "Mengapa kamu mencariku?" Li Bin berdiri dari kursi pantai dan bertanya dengan wajah gelap. "Entahlah, sepertinya ada tamu di rumah," kata pelayan itu. "Begitu," Li Bin berkata, membungkuk dan mengambil perban dari tanah dan melilitkannya di kepalanya lagi. Menurut apa yang dikatakan dokter, dia memang bisa melepas perban, tetapi saat ini, bagian tengah dahinya adalah titik berkeropeng, yang benar-benar terlihat seperti neza. Dia berusia 30-an, dan dia benar-benar kehilangannya. Tidak bisa. Mampukan orang itu? Li Bin berpikir tentang bagaimana menghadapi Stephen Lin sepanjang jalan, dan kemudian datang ke lobi di lantai pertama villa. Saat ini, di aula di lantai pertama villa, Li Jingguo, kepala keluarga Li, sedang duduk di sofa Jin Sinanmu. Li Jingguo adalah seorang pengusaha, dan dia berpakaian bagus. Orang-orang berusia 50-an terlihat seperti berusia 40-an. Di seberang Li Jingguo duduk seorang pria paruh baya berusia 40-an. Pria paruh baya itu memiliki wajah yang agak feminin dan mengenakan mata berbingkai emas, tampak seperti seorang sarjana. "Ayah, apakah kamu mencariku?" Li Bin berjalan ke Li Jingguo dan bertanya. "Xiao Bin, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Dong Jian, sekretaris bos grup Lin," kata Li Jingguo, menunjuk ke orang yang duduk di seberangnya. "Dong Jian, apakah kamu Dong Jian di bawah Stephen Lin?" Li Bin bertanya, menatap orang di seberangnya. Duduk di seberang Li Jingguo memang Dong Jian. Dong Jian tersenyum dan berkata, "Sepertinya Li Sao telah mendengar tentang saya. 3 nama keluarga adalah budak." Li Bin berkata sambil mencibir, "Saya mengikuti Lin Zixing sebelumnya, tetapi kemudian mengkhianati Lin Zixing dan mengikuti Stephen Lin. Sekarang datanglah di sini mencari kami, tidakkah Anda ingin bergabung dengan kami lagi? Apakah Anda tahu bahwa saya memiliki dendam terhadap Stephen Lin? Sebenarnya, saya selalu menjadi bawahan patriark, tetapi patriark perlu mendapatkan lebih banyak informasi dari Lin Zixing, jadi saya baru saja menjadi sekretaris Lin Zixing." Dong Jian menjelaskan sambil tersenyum. "Ayah,
Orang ini adalah orang kepercayaan Stephen Lin. Stephen Lin menempelkan cap di kepalaku sehari sebelum kemarin. Mengapa kamu masih menerimanya? Orang seperti ini tidak boleh diizinkan masuk ke rumah kami sama sekali. Li Bin menunjuk Dong, kata Jian. Tuan Dong, Anda juga melihat Stephen Lin, dia membakar anak saya. Li Jingguo menunjuk Li Bin dan berkata, aku di sini untuk ini. Dong Jian berkata sambil tersenyum. Saya tidak menerima kompensasi apapun, saya juga tidak menerima permintaan maaf apapun, kecuali Stephen Lin menceraikan Yao Jing. Kata Li Bin. Li Sao, saya pikir Anda mungkin salah mengerti apa yang saya maksud. Saya datang ke sini bukan untuk memberi kompensasi atau meminta maaf, kata Dong Jian. Lalu apa yang kamu lakukan? Li Bin bertanya. Pemilik telah memberi saya wewenang penuh untuk menangani festival dengan Anda. Saya adalah orang yang berhati lembut. Saya menyelidiki dan menemukan bahwa keluarga Li Anda telah berkembang di kota Tianlu selama ratusan tahun, dan hanya memiliki properti keluarga saat ini. Itu tidak mudah untuk keluarga berusia seabad, jadi saya datang ke pintu saya hari ini. Saya harap masalah pemilik keluarga yang mendidih dapat dihentikan. Pemilik keluarga keluar dari kemarahan, dan Anda tidak perlu mengusir kalian semua, kata Dong Jian sambil tersenyum. Kata-kata Dong Jian membuat Li Bin dan Li Jingguo tercengang. Mereka sebenarnya mengira Dong Jian datang untuk mencari kedamaian. Lagi pula, bisnis besar keluarga Li tidak sebanding dengan keluarga Lin. Saya tidak menyangka Dong Jian datang ke pintu ini sama sekali bukan untuk mencari perdamaian, tetapi untuk mengancam mereka dengan perubahan arah. Itu benar, itu ancaman. Ini mungkin berarti bahwa Stephen Lin menggertak Anda, dan jika Anda tidak ingin selesai, Anda hanya bisa mengakui bahwa Anda tidak beruntung dan tidak bisa melawan. Setelah hening sejenak, Li Bin tertawa. Dong Jian, bukankah kamu gila? Keberanian macam apa yang kamu katakan bahwa kamu akan membunuh kita semua? Apakah kamu tahu bahwa ukuran salah satu keluarga Li kami adalah 2, atau bahkan ukuran 3 keluarga Lin? Bisnis kami tidak hanya di kota Tianlu, tetapi juga di Asia Tenggara. Keluarga Lin Anda hanyalah sebuah perusahaan real estate kecil, sedangkan keluarga Li kami adalah perusahaan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai bisnis. Ayah saya adalah Tianlu tahun lalu. Puncak kota 10 pengusaha luar biasa tahun ini, apakah itu dari reputasi atau kekuatan? Anda dan kami adalah satu di langit dan satu di bawah tanah. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh kami? Mengapa? Li Bin menunjuk Dong Jian, bersemangat dipertanyakan. Hal ini sebenarnya pendapat saya sendiri. Dong Jian ditunjuk oleh Li Bin, sama sekali tidak kesal, dia berkata sambil tersenyum, yang saya maksud sebenarnya adalah apa yang saya katakan, jika Anda pikir saya gila, maka hanya pikir saya gila, seperti kata pepatah sebelum tentara, ritual, saya sudah melakukannya, Anda tidak dapat menerimanya, maka satu-satunya cara untuk pergi adalah memulai perang. Titik. Perang akan dimulai. Bagaimana keluarga Li kami bisa takut akan kegagalan keluarga Lin Anda? Apa yang sedikit meramal Lin Zi, saya akan membiarkan seluruh keluarga Lin membayar penghinaan yang dia berikan pada saya sehari sebelum kemarin. Seru Bin bersemangat. Sampai jumpa di medan perang. Dong Jian berdiri sambil tersenyum. Tuan Dong, jangan tidak sabar, kata Li Jingguo tiba-tiba. Apa lagi yang harus dilakukan, Tuan Li? Tanya Dong Jian. Tuan Dong, saya bisa merasakan ketulusan Anda, jadi apakah kita tidak melawan perang ini? Xiao Bin kita telah melakukan terlalu banyak. Karena Yao Jing adalah wanita yang sudah menikah, Xiao Bin kita tidak dapat memilikinya. Apa yang saya pikirkan, Stephen Lin menghukumnya, dan itu memang pantas, karena Tuan Dong datang ke pintu secara khusus, maka saya akan memberi Tuan Dong wajah, dan masalah ini akan terungkap. Kata Li Jingguo. Ayah, bagaimana bisa? Li Bin menatap Li Jingguo dengan penuh semangat. Apakah saya memiliki keputusan akhir atau apakah Anda memiliki keputusan akhir?
Li Jingguo bertanya dengan wajah gelap. Anda memiliki keputusan akhir. Li Bin menundukkan kepalanya. Tuan Li benar-benar tahu dasar-dasarnya. Dong Jian berkata sambil tersenyum, tidak mudah mewarisi keluarga Li selama 100 tahun. Dengan Tuan Li di sini, warisan ini tampaknya dapat berlanjut. Saya harap keluarga Li bisa menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Petik 2. Saya harap begitu juga. Jika ada kesempatan, saya juga berharap keluarga Li kami dapat bekerja sama dengan keluarga Lin Anda. Kata Li Jingguo. Jika ada kesempatan, kami pasti akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan keluarga Li. Nah, Tuan Li, tujuan saya telah tercapai, maka saya tidak akan duduk lagi dan pergi dulu. Kata Dong Jian. Xiao Bin, kirim Tuan Dong, kata Li Jingguo. Li Bin menatap Dong Jian dengan wajah jelek dan berkata, Tuan Dong, ayo pergi. Petik 2. Setelah berbicara, Li Bin berjalan ke depan. Beberapa menit kemudian, Li Bin kembali ke ruang tamu sendirian. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar takut pada keluarga Lin? Lihatlah bagian atas kepalaku. Ini bergerak di sini, seperti orang bodoh. Kata Li Bin bersemangat, menunjuk ke dahinya. Tenang, Xiao Bin. Li Jingguo mengambil ketel, menuangkan secangkir teh, dan meletakkannya di depan Li Bin. Teguklah, dahongpao yang baru saja dibawa pamanmu dari kota Yiwu, kata Li Jingguo. Aku tidak bisa minum, aku sedang tidak mood untuk minum. Li Bin menggelengkan kepalanya, terlihat sangat kesal. Kamu tahu, di pusat perbelanjaan, kualitas apa yang paling penting? Li Jingguo bertanya. Apa? Sabar. Li Jingguo berkata. Sabar. Kami jauh lebih kuat dari keluarga Lin, dan kami harus bersabar. Li Bin bertanya dengan cemberut. Tentu saja. Li Jingguo mengangguk dan berkata, hanya kesabaran yang dapat membuat musuh mengendurkan kewaspadaan mereka. Stephen Lin telah melakukannya dengan baik di masa lalu, tetapi karena dia memenangkan grup Lin, dia telah melupakannya. Begitu sombong dan mendominasi, dia menjadi menantang, jadi dia meminta Dong Jian untuk datang ke pintu. Petik 2. Lalu, Li Bin bertanya, ayah hanyalah seorang putra sepertimu. Apakah kamu pikir ayah mungkin tidak membantumu membalas dendam? Namun, bahkan jika kita dapat menghancurkan Stephen Lin, kerugian kita tidak akan kecil. Akan lebih baik untuk menghentikan tembakan di permukaan dan rencanakan di belakang layar. Musuh ada di tempat terbuka, kita berada dalam kegelapan, temukan waktu yang tepat, tangkap dia lengah, dan kita bisa mendapatkan hasil terbaik dengan biaya paling sedikit, kata Li Jingguo. Ayah, aku mengerti, Li Bin berkata dengan mata cerah. Stephen Lin meminta Dong Jian untuk datang ke pintu hari ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya bersalah, kalau tidak dia tidak akan membuat gertakan seperti itu. Kami mengikuti tren dan membuatnya berpikir kami tidak ingin melawannya. Jadi dia akan mengendurkan kewaspadaannya, kami diam-diam mempersiapkan, menemukan peluang, menemukan penolong, dan memberinya pukulan fatal, bukankah itu luar biasa? Li Jingguo berkata sambil tersenyum. Bantu. Li Bin berkata setelah merenung sejenak, orang-orang kelas atas di kota Selat sangat ingin Lin jatuh. Aku tahu ada satu orang yang mungkin bisa menjadi penolong kita. Siapa? Petik 2. Chen Wei Hao. Bab 92. Mobil Dong Jian perlahan meninggalkan area villa. Dong Jian duduk di barisan belakang, melihat keluar jendela mobil. Kembalilah dan beritahu saudara-saudara bahwa kita siap bertarung, kata Dong Jian. Ya, pengemudi di barisan depan mengangguk. Sudut mulut Dong Jian sedikit berkedut, dan dia memanggil Stephen Lin dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi pada Stephen Lin. Li Jingguo adalah rubah tua. Dia berjanji untuk tidak berperang. Dia berpikir bahwa dia harus memainkan permainan di mana musuh terbuka dan rahasia, dan dia sedang menunggu untuk menemukan kesempatan untuk memberi kita pukulan fatal. Stephen Lin dikatakan, aku tahu, kata Dong Jian.
Jadi kamu sengaja datang ke pintu untuk menciptakan kesempatan seperti itu baginya untuk memainkan permainan rahasia dan rahasia musuh. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan jelas, tetapi hanya apa yang dia pikirkan, begitu. Stephen Lin tertawa. Pemiliknya pintar. Dong Jian berkata sambil tersenyum, dia pikir dia adalah belalang yang menangkap jangkrik, siapa sangka ada oriole di belakangnya. Menarik, ayo kita lakukan dulu, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kata Stephen Lin. Ya, Dong Jian berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada pengemudi, pergi dan kunjungi orang-orang besar di kota Tianlu, cobalah untuk menjadi sedikit lebih menonjol. Petik 2. Ya, apa akankah gelombang musuh pertama ini? Siapa itu? Dong Jian melihat keluar jendela, menyipitkan matanya, dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kota Selat, malam tiba. Begitu Song Siking keluar dari perusahaan, Bentley yang tidak terdaftar melaju dari samping dan berhenti di samping Song Siking. Song Siking sekilas mengenali asal-usul mobil ini. Kaca belakang mobil diturunkan perlahan. Ayo makan malam bersama, kata Stephen Lin sambil duduk di mobil, menatap Song Siking. Kamu mengundangku makan malam. Bagaimana dengan Jingjing? Song Siking bertanya dengan heran. Aku tidak mengajaknya kencan, hanya kita berdua untuk makan malam-malam ini, kata Stephen Lin. Kita berdua. Song Siking sedikit mengernyit, lalu memutar matanya, membuka pintu mobil dan duduk. Mengapa kamu ingin mengundangku makan malam? Song Siking bertanya begitu dia masuk ke mobil. Aku hanya ingin menemukanmu untuk mempelajari sesuatu, kata Stephen Lin. Temukan aku untuk memahami sesuatu. Song Siking mengerutkan kening dan bertanya, Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Mengerti apa? Song Siking bertanya. Kita akan membicarakannya saat kita makan. Petik 2. Lisina membawa Song Siking dan Stephen Lin ke restoran pribadi di gang. Restoran memiliki lokasi yang tenang, tidak banyak orang, dan cocok untuk kencan. Stephen Lin berjalan ke restoran dengan akrab, menemukan tempat duduk di dekat jendela, dan memesan beberapa hidangan. Ini adalah pertama kalinya Song Siking dan Stephen Lin makan malam bersama, dan dia merasa sedikit aneh. Apakah kamu tidak takut aku memberitahu Jingjing bahwa kamu mengundangku sendirian? Song Siking bertanya. Tidak takut. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kamu tampaknya sangat percaya diri. Song Siking bertanya lagi. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bukannya aku memiliki kepercayaan diri, tetapi aku memiliki kepercayaan pada Yao Jing. Dia tahu bahwa aku tidak akan memiliki apa-apa denganmu. Petik 2. Itu belum tentu benar. Song Siking memutar matanya dan berkata, Jingjing adalah orang yang sangat sederhana. Dia tidak mengerti sifat jahat dari hati orang. Kamu sangat kaya, aku tidak yakin aku akan menghubungkanmu. Petik 2. Ceritakan tentang kamu dan Yao Jing. Lin, kata Stephen. Bagaimana dengan aku dan Yao Jing? Song Siking memandang Stephen Lin dengan curiga dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba ingin tahu tentang aku dan dia? Karena kurasa aku tidak cukup mengenalnya, dan aku tidak bisa berharap dia memberitahuku beberapa hal, jadi aku hanya bisa menemukanmu, kata Stephen Lin. Song Siking menatap Stephen Lin, dan setelah menonton untuk waktu yang lama berkata, Jingjing selalu mengatakan bahwa kamu adalah sepotong kayu, tetapi jarang potongan kayumu menjadi tercerahkan sekarang. Istriku, kata Stephen Lin. Kalau begitu katakan apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu sesuai dengan suasana hatimu, kata Song Siking. Ceritakan padaku tentang kisah Yao Jing ketika dia belajar denganmu, kata Stephen Lin. Ketika kamu sedang belajar, Song Siking berkata dengan tatapan ingat, Jingjing dan aku telah menjadi teman sekelas sejak taman kanak-kanak, dan Jingjing sangat imut saat itu dan itu menyakitkan. Tentu saja, aku tidak buruk, tapi itu lucu. Kami tidak saling menyukai saat itu, sepi dan sunyi, dan saya seperti tomboy, jadi kami tidak bisa bermain bersama. Kemudian,
Saya pergi ke sekolah dasar, tetapi saya tidak berharap bahwa kami masih di kelas yang sama. Sejak itu menjadi agak normal, tapi itu hanya teman sekelas biasa. Hubungan yang sebenarnya berubah di sekolah menengah pertama. Petik 2. SMP. Yah, sekolah menengah pertama. Kata Song Siking dengan senyum menawan. Dia berkata, saya dewasa lebih awal, dan tubuh saya tumbuh lebih cepat dari rata-rata anak. Anda tahu, pada saat itu, tubuh saya tumbuh sangat cepat sehingga di satu sisi, itu akan membuat gadis-gadis lain memandang rendah itu, dan di sisi lain, itu akan menarik beberapa teman sekelas laki-laki yang menyebalkan. Saat itu, saya sangat tertekan. Kemudian, Jingjing membantu saya. Gadis-gadis lain memandang rendah saya. Dia akan bermain dengan saya sepanjang hari, pergi ke sekolah bersama, dan ketika teman sekelas laki-laki saya menggertak saya, dia juga berdiri untuk melindungi saya. Ketika Jing masih di sekolah menengah pertama, dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Dia juga sangat kuat di perusahaan sekarang, kata Stephen Lin. Dia kuat hanya karena dia ingin membantu orang lain. Ketika dia di sekolah menengah pertama, dia kuat untuk membantuku. Sekarang dia kuat di perusahaanmu untuk membantumu. Faktanya, Jingjing selalu menjadi gadis yang hidup untukku. Orang lain selama bertahun-tahun. Kata Song Siking. Lanjutkan untuk menceritakan kisah antara kamu dan Yao Jing, kata Stephen Lin. Karena hubungan di sekolah menengah pertama, kami menjadi pacar dan teman yang sangat baik. Kemudian, di sekolah menengah, Jingjing menjadi semakin cantik, dan teman-teman sekelas pria di sekitarnya menjadi dewasa. Pada saat itu, banyak orang mulai mengejar Jingjing. Ada semua jenis orang, tetapi saya tahu bahwa Jingjing tidak memandang rendah orang-orang itu. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, dia adalah orang yang sangat bangga. Dia terlalu malas untuk menatap lurus ke pria biasa. Lihat, tetapi ada terlalu banyak pria yang merasa baik tentang diri mereka sendiri, dan sangat menyebalkan untuk diam, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan pada saat itu. Lagi pula, kita semua hanyalah gadis kecil. Sampai tahun pertama SMA sekolah, sesuatu terjadi. Setelah kejadian itu, membuatku benar-benar rela menggunakan seluruh hidupku untuk melindungi Jingjing. Kata Song Siking dengan kepalan tangan. Dapat dilihat bahwa kejadian di mulutnya masih memiliki pengaruh besar pada dirinya hingga hari ini. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kamu ingin tahu? Song Siking menyipitkan mata dan menatap Stephen Lin. Kamu dapat memilih untuk mengatakannya, atau kamu dapat memilih untuk tidak mengatakannya, kata Stephen Lin. Hal itu, hanya sedikit orang yang tahu. Saya tidak tahu apakah saya harus memberi tahu Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya berharap untuk menelepon Jingjing dan melihat apakah dia ingin memberitahu Anda, kata Song Siking. Tidak perlu menelepon, dia akan berada di sini sebentar lagi, kata Stephen Lin, melihat arlojinya. Dia datang. Apakah kamu memanggilnya? Song Siking bertanya dengan heran. Yah, aku tidak akan melewatinya untuk mengajakmu kencan, kata Stephen Lin. Bantu. Song Siking mengacungkan jempol kepada Stephen Lin. Stephen Lin ini benar-benar pandai melakukan sesuatu, dan memanggil Yao Jing nanti, bahkan jika Song Siking memberitahu Yao Jing bahwa Stephen Lin diam-diam mengajaknya kencan, itu tidak akan ada artinya. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikatakan, karena kejadian itu sudah berlalu, kata Song Siking. Jika kamu pikir kamu bisa mengatakannya, katakan saja, kata Stephen Lin. Ketika saya masih mahasiswa baru di sekolah menengah, saya pernah bertengkar dengan Yao Jing karena beberapa masalah sepele, dan kami tidak pulang bersama sepulang sekolah. Saya pergi dulu, dan Yao Jing tinggal untuk membersihkan. Dalam perjalanan kembali ke rumah saya harus melewati hutan kecil. Ketika saya berjalan ke hutan itu, saya terhalang, kata Song Siking. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya.
Para gangster dari sekolah kami dan beberapa hooligan di luar sekolah memblokir saya. Mereka memblokir saya dan tidak membiarkan saya pergi. Mereka ingin membawa saya ke hutan. Saya berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Saat itu, saya benar-benar putus asa. Anda tidak tahu, ketika kami masih muda, masyarakat masih sangat kacau. Saat itu, sering ada gangster yang mengintimidasi teman sekelas perempuan. Saya pikir hal seperti ini akan terjadi pada saya. Tapi saya tidak menyangka saat ini, diam-diam muncul, kata Song Shiking. Dia muncul. Tidak terlalu berguna jika dia sendirian, kan? Stephen Lin bertanya. Dia benar-benar hanya satu orang, karena sudah cukup larut setelah dia menyelesaikan tugasnya. Ketika Jingjing melihat para gangster itu menarikku ke hutan dari kejauhan, dia bergegas, kata Song Shiking. Lalu apa? Domba masuk ke mulut harimau. Stephen Lin bertanya. Tidak. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, para bajingan itu ingin membawa Jingjing ke hutan, tetapi Jingjing mengatakan sesuatu pada saat itu, dan mereka menyerah. Petik 2. Apa? Kata Jingjing, dia bertukar pikiran dengan saya dan meminta mereka untuk membiarkan saya pergi, dan dia secara sukarela mengikuti mereka ke dalam hutan. Kata Song Shiking. Mendengar ini, wajah Stephen Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Maksudmu, Yao Jing menggunakan dirinya untukmu? Stephen Lin bertanya. Ya. Song Shiking mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu, orang tuaku bercerai ketika aku masih sangat muda karena salah satu dari mereka berselingkuh. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada yang benar-benar peduli padaku, apalagi siapapun. Saya bersedia menukar diri saya untuk keselamatan saya, dan sejak saat itu, saya memutuskan bahwa saya akan menjadi santo pelindung Yao Jing selama sisa hidup saya. Apa yang terjadi kemudian? Stephen Lin bertanya. Nanti, Song Shiking memandang Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, kemudian, Jingjing mengikuti mereka ke dalam hutan, dan aku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Stephen Lin, kau tahu caranya. Banyak saya saat itu. Apakah Anda ingin melindungi Jingjing? Tetapi saya hanya seorang gadis kecil, tetapi mereka adalah beberapa pria. Saya tidak dapat melakukan apa-apa, saya hanya bisa menonton. Petik 2. Oke, berhenti berakting. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, jika Yao Jingzhen benar-benar dia diganggu dengan hubunganmu dengannya, masalah ini hanya bisa menjadi rahasiamu selamanya, kamu tidak bisa mengatakannya. Aku sangat menyukainya. Song Shiking menatapnya dengan marah. Stephen Lin berkata, Bab 93, kamu juga tidak buruk, setiap kata dan perbuatan adalah lubang, tunggu saja aku melompat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Song Shiking tersenyum canggung, dan kemudian berkata dengan tegas, namun, Stephen Lin, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Yao Jing benar-benar dibawa ke hutan untuk dihina hari itu, apakah Anda masih menyukainya? Jing apapun yang terjadi di masa lalu, dia adalah istriku suatu hari nanti, dan aku akan melakukan tugasku sebagai seorang suami. Kata Stephen Lin. Jawabannya sempurna. Aku semakin merasa bahwa kamu adalah bajingan. Kata Song Shiking. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Karena hanya bajingan yang bisa menjawab sepertimu, bajingan harus berpura-pura menjadi orang baik yang tiada taranya sepanjang waktu, tetapi dia sebenarnya adalah bajingan. Ketika dihadapkan dengan beberapa pertanyaan, semakin baik kamu menjawab, semakin baik kamu. Lebih itu terbukti bajingan, kata Song Shiking dengan serius. Mungkin. Stephen Lin mengangkat bahu, dia tidak akan membela sesuatu yang tidak berarti. Mari kita mulai bisnis. Hari itu, Yao Jing tidak dibawa ke hutan, kata Song Shiking. Hah? Setelah saya dibebaskan oleh para preman, saya diam-diam berjalan bersama mereka untuk sementara waktu, dan kemudian para preman itu melepaskannya, kata Song Shiking. Biarkan saja. Kenapa?
Stephen Lin bertanya dengan heran. Karena Yao Jing memberi mereka kelas hukum. Hahaha, kata Song Shiking, dia tidak bisa menahan tawa. Kelas hukum. Stephen Lin tertegun sejenak. Ya, kelas hukum. Diam-diam beritahu orang-orang itu apa yang akan mereka lakukan padanya, berapa tahun hukumannya, dan kemudian dia di bawah umur lagi, dan dia akan dihukum berat, dan kemudian ada banyak dari mereka dicurigai babak 10 atau sesuatu. Hukumannya akan ditingkatkan, dan Jingjing juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa selama mereka berani melakukan apapun padanya, dia akan memilih untuk bunuh diri setelah memanggil polisi. Pada saat itu, opini publik akan menjadi sangat besar, dan mereka akan dicurigai melakukan pembunuhan atau semacamnya. Singkatnya, di mulut Jingjing, selama mereka berani menyentuhnya, yang paling ringan harus dimulai dengan hukuman seumur hidup, dan kemudian para gangster yang belum pernah melihatnya. Dunia banyak yang akan membujuk dan membiarkan Jingjing pergi, kata Song Shiking. Luar biasa. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Dalam situasi seperti itu, bahkan orang dewasa pun harus ketakutan, tetapi Yao Jing mampu melindungi dirinya sendiri dengan mempopulerkan hukum yang telah melampaui rata-rata orang dewasa. Stephen Lin tidak bisa tidak memikirkan penculikan Yao Jing sebelumnya. Pada saat itu, Yao Jing juga membujuk para penculik untuk mengirimnya ke perusahaan, yang memberi Stephen Lin cukup waktu untuk menyelamatkan orang. Tampaknya Yao Jing sangat pandai membujuk orang lain. Tentu saja, ini pertama kalinya saya sangat memuja Jingjing. Saya pikir Jingjing adalah dewa. Bagaimana mungkin orang normal melakukan hal seperti itu? Sejak itu, saya menganggapnya sebagai misi saya untuk melindungi Jingjing. Jingjing tidak mungkin orang jahat, maka saya akan melakukannya. Siapapun yang ingin mendekati Jingjing harus lulus ujian saya. Mengapa saya punya begitu banyak pacar sebelumnya? Mereka semua adalah orang yang ingin berada di Jingjing. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka lulus ujianku, dan mereka semua menjadi pacarku. Tapi pada dasarnya mereka dicampakkan olehku dengan sangat cepat, kata Song Shiking. Itulah mengapa kamu sangat membenci He Suhui. Stephen Lin bertanya. Ketika saya belajar sebelumnya, karena hubungan saya yang tampan dengan Yao Jing, gadis-gadis itu cemburu pada saya dan menyebarkan desas-desus tentang kami. Jingjing tidak suka peduli dengan orang-orang ini, tetapi saya tidak bisa. Saya bisa, jangan biarkan Jingjing membawa segala macam hal yang tidak perlu. Penghinaan, jadi saya berkelahi dengan orang-orang dan wanita sepanjang hari. Cara termudah adalah mengambil apapun yang mereka suka, Anda dapat mengambil dari mereka. Ketika saya sedang belajar, tidak ada 10 atau 8 pacar yang saya ambil. Ada juga 5 atau 6. Pokoknya banyak, kata Song Shiking. Setelah mendengarkan kata-kata Song Shiking, Stephen Lin masih dapat memahami Song Shiking. Dia juga telah membaca buku, jadi dia secara alami tahu situasi seperti apa gadis-gadis cantik di sekolah. Tidak hanya wanita yang dapat menyebarkan desas-desus, tetapi pria juga bisa. Seorang pria yang adalah seorang dewi tidak bisa merendamnya. Untuk memuaskan kesombongannya sendiri, dia berbalik dan memberitahu orang-orang bahwa sang dewi pergi bersamanya untuk membuka kamar atau sesuatu. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Terutama sebuah dewi seperti Yao Jing. Dapat dilihat bahwa Song Shiking sangat membantu Yao Jing menghadapi hal-hal buruk itu ketika dia sedang belajar. Kalau begitu reputasimu tidak boleh terlalu buruk, kata Stephen Lin. Banyak gadis di sekolah kita yang bilang aku orang jahat, jadi apa? Aku tahu bagaimana aku, Jingjing juga tahu, kita tidak pernah berharap orang lain memahami kita. Di mataku, Jingjing bahagia, Susin, tidak apa-apa. Kata Song Shiking. Stephen Lin meletakkan dagunya di satu tangan, memiringkan kepalanya dan menatap Song Shiking. Setelah melihatnya sebentar, dia tiba-tiba berkata, kamu. Bukankah itu rendah? Kamu rendah, Song, kata Shiking dengan marah. Lalu kenapa kamu tidak mencari pacar yang kamu suka?
Stephen Lin bertanya. Tidak ada orang yang bisa menarik perhatianku, kata Song Shiking dengan bangga. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk dan berkata, itulah yang dikatakan Renda. Petik 2. Stephen Lin, kamu memfitnahku, kata Song Shiking dengan marah. Aku mendengar dari Yao Jing bahwa pada hari pernikahan kita, kamu hampir pergi berkelahi denganku. Stephen Lin bertanya. Iya. Song Shiking mengangguk dan berkata, setelah mengetahui bahwa Jingjing akan menikahi pria sepertimu, ini adalah pertama kalinya aku ingin membunuh seseorang. Tapi Jingjing menghentikanku, dia berkata bahwa kamu juga korban. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sekarang sepertinya dia melakukan hal yang benar. Petik 2. Namun, Stephen Lin, saya dapat memberitahu Anda bahwa Jingjing adalah gadis terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Anda tidak boleh mengecewakannya, mengerti? Jika tidak, bahkan jika saya tidak menginginkan hidup saya sendiri, saya akan membunuhnya. Kamu, kata Song Shiking dengan serius. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan berkata, ada di lantai 2, dekat jendela. Petik 2. Siapa yang datang? Tanya Song Shiking. Kamu akan tahu sebentar lagi, kata Stephen Lin. Tidak lama kemudian, 3 orang menaiki tangga di sebelahnya. Melihat ketiga orang ini, ekspresi Song Shiking sedikit berubah. Ketiga orang ini tidak lain adalah Yao Jing, Zhou Wenwei, dan He Suhui. Song Shiking menduga bahwa Yao Jing mungkin datang, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Zhou Wenwei dan He Suhui akan datang. Melihat orang-orang ini muncul, Song Shiking berdiri dengan canggung. Mengapa mereka ada di sini juga? Song Shiking bertanya dengan suara rendah. Game ini dari tim Yao Jing, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Grup Jingjing. Song Shiking memandang Yao Jing dengan heran. Pada saat ini, Yao Jing membawa He Suhui dan Zhou Wenwei ke meja Stephen Lin. Shiking. Yao Jing menyapa Song Shiking. Song Shiking mengangguk kaku, lalu menatap He Suhui. He Suhui juga menatapnya. Kenapa, kamu tidak senang bertemu denganku? He Suhui bertanya. Tidak akan, tidak akan. Song Shiking menggelengkan kepalanya berulang kali, dan kemudian berkata, kamu. Bagaimana kamu bisa bersatu? Semua orang adalah teman sekelas. Bukankah normal untuk berkumpul dan makan atau semacamnya? Kamu tahu, apakah kamu sudah memesan makanan? Tanya Yao Jing. Saya memesan beberapa item, tetapi saya tidak memesan terlalu banyak. Saya akan meminta pelayan untuk menambahkan pesanan nanti. Ayo duduk dulu, kata Stephen Lin. Kerumunan mengambil tempat duduk mereka. Song Shiking tampak sedikit malu dan tidak berbicara. Suhui, bagaimana kabar bayi dalam kandunganmu sekarang? Yao Jing adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah kesunyian. Dokter bilang tidak ada yang salah. He Suhui tersenyum. Jika aku ingat dengan benar, kamu adalah orang pertama di antara teman sekelas kita yang hamil. Yao Jing tertawa. Saya tidak tahu. Saya baru mengetahuinya setelah pesta kami hari itu. Ketika saya berpikir bahwa saya minum hari itu, saya takut. Tidak apa-apa. He Suhui menghela nafas lega. Suhui, sebenarnya, Shiking memintaku untuk mengatur makan hari ini. Dia ingin meminta maaf padamu, kata Yao Jing dan melirik Song Shiking. Bukankah kamu sudah meminta maaf di telepon? He Suhui memandang Song Shiking dan bertanya. Ini. Song Shiking sedikit malu. Permainan ini dari tim Yao Jing. Mengapa Yao Jing membawa He Suhui dan Zhou Wenwei? Sebenarnya, artinya jelas, yaitu meminta Song Shiking untuk meminta maaf kepada mereka secara pribadi. Song Shiking adalah orang dengan wajah yang baik. Jika dia meminta maaf secara langsung, dia tidak bisa membuka mulutnya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan sebelumnya. Jika dia tidak meminta maaf secara langsung, meskipun dia Suhui berkata untuk memaafkannya,
dia pasti masih akan merasakannya di dalam hatinya. Itu semua salah paham. Melihat penampilan Song Shiking, He Suhui berkata dengan ringan, "Setelah aku kembali, aku melihat catatan obrolanmu lagi, meskipun Shiking, kata-katamu memang sedikit menggugah pikiran, tapi, lagi pula, jangan terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin menyalahkannya, aku hanya bisa menyalahkan suamiku karena tidak bisa memenuhi harapannya." Sebelum dia tergoda, dia jatuh ke dalamnya. Petik 2. Zhou Wenwei berkata dengan malu, aku tahu itu salah. Petik 2. Shiking, melakukan hal yang salah adalah melakukan hal yang salah. Berani mengambil hal yang salah, setidaknya kehidupan masa depan akan jauh lebih tenang, kata Yao Jing sambil memegang tangan Song Shiking. Song Shiking memandang Yao Jing dan melihat dorongan di mata Yao Jing. Song Shiking menarik napas dalam-dalam, memandang He Suhui, dan berkata dengan tulus, "Suhui, maafkan aku salah. Aku hanya karena aku selalu curiga bahwa kamu membuat rumor antara aku dan Jingjing, jadi aku sengaja mengatakan sesuatu yang mudah kepada suami Anda. Jika Anda salah paham, saya minta maaf kepada Anda, bukan karena Anda memiliki anak di perut Anda, tetapi karena saya sangat mengerti betapa kekanak-kanakan perilaku saya sebelumnya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, dan saya harap Anda bisa maafkan aku." Petik 2. Aku sudah memaafkanmu. Bandingkan hatimu dengan hati, jika aku jadi kamu, aku akan membenci selama sisa hidupku ketika orang menyebarkan desas-desus seperti itu ketika aku sedang belajar, kata He Suhui. Zhou Wenwei, aku juga minta maaf padamu. Song Shiking memandang Zhou Wenwei dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Zhou Wenwei menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak peduli apa, Shiking telah menyiapkan meja seperti itu hari ini, dan saya dengan tulus meminta maaf. Saya harap masalah ini akan berakhir di sini, kata Yao Jing serius. Song Shiking, He Suhui dan yang lainnya mengangguk bersama. Stephen Lin menunjukkan senyum kebapaan di samping, dan tindakan Yao Jing membuatnya sangat puas. Bab 94. Permainan seperti itu di malam hari adalah hasil dari operasi kekuatan penuh Yao Jing. Hanya ada satu tujuan, yaitu membiarkan Song Shiking dan He Suhui benar-benar melepaskan keluhan mereka. Yao Jing bersedia menanggung akibat dari melakukan kesalahan bersama Song Shiking, dan juga berharap Song Shiking dapat lebih mengenali kesalahannya. Apa itu pacar? Jika Anda pergi berbelanja dan makan bersama Anda akan menjadi sahabat Anda. Seorang sahabat sejati akan selalu berharap bahwa Anda akan menjadi lebih baik. Sama seperti Song Shiking yang lebih suka melindungi Yao Jing dari keburukan, Yao Jing juga bersedia membantu Song Shiking. Ketika Yao Jing mengatur permainan seperti itu, dia khawatir He Suhui dan Song Shiking tidak ingin bertemu satu sama lain, jadi dia secara khusus meminta Stephen Lin untuk menjemput Song Shiking, dan dia datang lebih awal untuk memastikan bahwa Song Shiking ada di sini, dan dia pergi untuk menemukannya He Suhui dan Zhou Wenwei. Situasi saat ini adalah yang terbaik. Song Shiking dan He Suhui sepenuhnya melepaskan kecurigaan mereka sebelumnya. Song Shiking membuat panggilan permintaan maaf kepada He Suhui sebelumnya, tetapi dalam pandangan Yao Jing, itu masih jauh dari cukup. Jika Anda melakukan kesalahan seperti itu, dapatkah panggilan permintaan maaf menebusnya? Ini tidak mungkin, jadi dia mengatur permintaan maaf tatap muka. Faktanya, He Suhui sudah melakukan pekerjaannya sebelumnya. He Suhui suka pamer, itu saja. Dia bukan wanita jahat pada dasarnya, dan dia tidak benar-benar membenci Song Shiking. Setelah mendengarkan bujukan Yao Jing, juga memberi wajah Yao Jing, dan datang bersama Zhou Wenwei. Mungkin di mata orang biasa, Yao Jing melakukan ini sedikit untuk menemukan masalah bagi dirinya sendiri, tetapi Stephen Lin sangat menyukai Yao Jing seperti ini. Setelah makan, Song Shiking dan He Suhui tidak bisa dikatakan berteman baik, tetapi mereka bisa merasakan bahwa mereka berdua melepaskan dendam mereka. Namun,
Jika Anda tidak menyebarkan desas-desus saat itu, siapa yang akan menyebarkannya? Song Shiking mengajukan pertanyaan seperti itu ketika akan segera berakhir. Pertanyaan ini selalu mengganggunya. Aku juga tidak tahu, aku hanya ingat bahwa aku mendengarnya dari mulut orang lain saat itu. Adapun siapa itu, aku sudah melupakannya setelah sekian lama, tapi aku bersumpah demi Tuhan bahwa rumor itu tidak disebarkan olehku. Tanda seru petik 2, kata He Suhui. Kita semua tahu itu bukan kamu, hanya saja Shiking memiliki pertanyaan seperti itu, kata Yao Jing. Jangan bicarakan ini, aku makan dengan sangat senang, tapi aku harus kembali ke siaran langsung, jadi aku tidak akan terus menemanimu. Song Shiking bangkit dan berkata, kau tahu bahwa dia kembali. Itu cukup jauh dari rumah Shiking, jadi tidak mudah untuk naik taksi, kata Yao Jing. Tidak, aku akan kembali dengan sepeda bersama. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Itu jalan utama menujumu dan ke sana, atau lebih baik mengantarmu dengan mobil. Kata Yao Jing. Aku akan mengirimkannya kepadamu, kata Stephen Lin. Oke, Song Shiking tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yao Jing dan He Suhui, dia turun. Ketika mereka turun, keduanya masuk ke mobil bersama, dan kemudian Li Sina pergi. Kamu bekerja sama dengan sangat baik dengan Yao Jing. Kamu bernyanyi dan menyelaraskan, kata Song Shiking sambil melihat keluar jendela. Ya, Stephen Lin mengangguk, memegang ponselnya dan membaca beberapa pesan dari Dong Jian untuk dirinya sendiri. Song Shiking menoleh untuk melihat Stephen Lin dan berkata, kami telah memesan untuk pergi ke kota Huanhai Jumat malam depan, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Stephen Lin, ada satu kata yang akan kukatakan padamu dengan tulus, kata Song Shiking. Stephen Lin meletakkan teleponnya dan menatap Song Shiking. Setiap gadis memiliki mimpi gaun pengantinnya sendiri. Ketika Anda menikahi Jingjing, hati Jingjing menjadi abu. Gaun pengantin itu dipilih oleh orang lain. Dia tidak menyukainya sama sekali, kata Song Shiking. Hah? Stephen Lin sedikit bingung. Maksud saya, jika Anda bisa, manfaatkan perjalanan ini dan ambil foto pernikahan dengan Jingjing. Kota Huanhai adalah tempat suci untuk foto pernikahan. Bahkan jika Anda tidak menyukai Jingjing, saya harap Anda bisa berdamai dengan Jingjing. Mimpi, kata Song Shiking. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Kali ini kalian akan mengambil foto pernikahan. Aku akan bertemu dengan kakak laki-lakiku, berharap bertemu dengan seorang pangeran yang menawan. Kata Song Shiking penuh harap. Umumnya, mereka yang bersedia memberikan hadiah jangkar secara online tidak terlalu tampan, kata Stephen Lin. Mengapa kamu mengatakan itu? Song Shiking bertanya dengan cemberut. Karena ada banyak wanita yang tampan dalam kenyataan, mengapa pergi ke internet untuk memberikan hadiah kepada jangkar wanita untuk mencari rasa keberadaan? Kata Stephen Lin. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa orang tertutup dan tidak berani berhubungan dengan wanita dalam kenyataan, jadi mereka hanya bisa menonton pembawa berita wanita online. Serbaguna, mereka senang menonton, memberikannya kepada wanita ketika jangkar menggesek hadiah. Ini bukan untuk mencari rasa keberadaan, itu mungkin hanya kesukaan sederhana. Petik 2. Jika seorang pria kaya, tidak peduli seberapa introvert dia adalah, dia tidak bisa menghentikan seorang gadis yang aktif. Satu-satunya kemungkinan adalah dia tidak cukup kaya, kata Stephen Lin. Ngomong-ngomong, saya masih memiliki kesan yang baik tentang peringkat No. 1 saya. Dia mengatakan bahwa bisnis makanan laut yang dia lakukan di kota Huanhai dapat dianggap sebagai seorang pemuda dengan karir yang sukses, kata Song Shiking. Perasaan baik juga disebabkan oleh uang. Jika dia tidak memberimu hadiah, apakah kamu masih memiliki perasaan yang baik? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Meskipun ini masalahnya, tetapi seringkali orang tidak akrab satu sama lain,
dan mereka hanya dapat mengandalkan beberapa hal eksternal untuk meningkatkan rasa keberadaan mereka, kan? Penggemar saya hampir 1 juta. Jika Anda ingin saya menemukan orang baik di dalamnya, bukan begitu. Apakah Anda mengandalkan mata saya untuk menemukannya satu persatu? Tanya Song Shiking. Saya hanya memberi Anda vaksinasi. Hadiahnya belum tentu orang muda dengan karir yang bagus, tetapi mungkin juga dia Osi yang makan mie instan dan menggerogoti roti, kata Stephen Lin. Song Shiking mendengus, tidak setuju dengan kata-kata Stephen Lin, tetapi tidak banyak menjelaskan. Jalan menuju rumah Song Shiking agak panjang. Di tengah jalan, Song Shiking menerima telepon. Turunkan aku di persimpangan di depan, kata Song Shiking setelah menutup telepon. Sepertinya belum ada di rumahmu. Stephen Lin bertanya. Sesuatu, kata Song Shiking singkat. Dimengerti. Stephen Lin mengangguk dan memerintahkan Li Sina. Ketika mobil mencapai persimpangan, Li Sina menghentikan mobil. Ingat apa yang saya katakan. Song Shiking berkata dengan serius kepada Stephen Lin, lalu mendorong pintu dan berjalan keluar. Bos, kita mau kemana? Tanya Li Sina. Ayo, aku ingin melakukan sesuatu, kata Stephen Lin. Li Sina mengangguk dan melaju ke depan. Stephen Lin mengangkat telepon dan menelepon untuk keluar. Dong Jian, singkatnya, 3 hal, kata Stephen Lin. Apa yang kamu katakan, kata Dong Jian. Pertama, saya ingin gaun pengantin putih murni ala barat. Kedua, saya ingin gaun pengantin hanfu merah. Dan ketiga, saya ingin congsam merah muda, jas pria yang serasi, hanfu, dan jas tang. Saya akan mengirimkan data yang relevan kepada saya sebentar lagi. Saya tidak banyak bertanya, Anda harus menjadi desainer top, bahan terbaik, dan mereka harus dikirimkan kepada saya sebelum akhir pekan depan, kata Stephen Lin. Patriark, apakah Anda berencana untuk mengambil foto pernikahan dengan istri Anda? Tanya Dong Jian sambil tersenyum. Saya tidak punya foto pernikahan yang layak di rumah, jadi lebih baik saya mengambilnya dan meletakkannya di rumah, kata Stephen Lin. Sejauh menyangkut postur tubuhmu, tidak sesederhana mengambil gambar, kata Dong Jian. Kamu terlalu banyak bicara, ayo lakukan dulu, ada telepon masuk. Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan mengangkat panggilan lain. Pria gendut. Stephen Lin memanggil. Haha, Xiao Linzi, aku kembali. Suara pria yang bersemangat datang dari ujung telepon. Kembalilah ketika kamu kembali, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku kembali ke Stride City, kata ujung telepon yang lain. Kenapa kamu tidak dari kota Xiahai? Kota Xiahai seperti apa kamu kembali? Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Haha, aku membeli tiket pesawat ke Stride City. Keluargaku tidak tahu tentang itu. Aku mengatakan kepada ayahku bahwa aku akan pulang besok, jadi aku bisa meluangkan 1 hari untuk pergi ke tempatmu bermain. Stride City yang paling asyik, aku sudah keluar dari bandara sekarang, persiapkan dirimu, klub malam terbaik di Stride City dimulai. Kata ujung telepon yang lain. Kamu sangat muak, kamu bahkan tidak makan, kan? Kamu hanya ingin pergi ke klub malam. Kata Stephen Lin. Bagaimana saya bisa minum wewangian susu ketika saya makan? Saya sudah di taksi, saya belum memberitahu pengemudi di mana. Anda telah mengatur untuk mengirimi saya alamat segera. Kata ujung telepon yang lain. Oke, tunggu aku sebentar, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan setelah berpikir sebentar, memanggil Lin Wei. Lin Wei sedang bernyanyi di KTV ketika dia menerima telepon dari Stephen Lin. Melihat bahwa itu adalah panggilan Stephen Lin, Lin Wei buru-buru berlari ke toilet dan menjawab telepon. Patriark, apakah kamu mencariku? Lin Wei bertanya. Di mana klub malam terbaik di kota Selat? Stephen Lin bertanya. Klub malam terbaik, Patriark, apakah kamu akan pergi? Lin Wei bertanya. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Stephen Lin berkata dengan tidak puas. Oh, saya terlalu banyak bicara,
Patriark, klub malam terbaik di kota selat kami adalah Jinzun, yang merupakan kombinasi dari bar dan klub malam. Pemesanan minimum kursi kartu adalah 8.000, dan kamar pribadi serendah mungkin. Sebagai 18.000, kata Lin Wei. Adakah yang kamu kenal? Stephen Lin bertanya. Ini, pemilik rumah, saya tidak punya uang untuk pergi ke acara-acara itu, dan sebotol bir berharga 100 yuan, jadi saya tidak mengenal siapapun, tetapi jika Anda ingin pergi, saya dapat membantu Anda masuk. Sentuh. Aku punya teman yang mengenal orang-orang di dalam, kata Lin Wei. Saya ingin kotak pribadi, tas kecil bisa digunakan, dan saya akan tiba dalam waktu sekitar setengah jam. Permintaan saya sangat sederhana. Gadis itu harus tampan, ceria, dan tidak sok, kata Stephen Lin. Oke, aku akan segera mengaturnya, kata Lin Wei, menutup telepon dan berjalan keluar dari toilet. Saudaraku, aku pergi dulu, ada yang harus aku lakukan. Lin Wei menyapa teman-temannya dan segera meninggalkan kamar pribadi. 20 menit kemudian, mobil Stephen Lin melaju ke tempat parkir Jinzun. Stephen Lin jarang datang ke tempat seperti ini, dan dia tidak tertarik. Jika bukan karena temannya yang meminta nama tempat terbaik, dia mungkin tidak akan pernah datang ke tempat seperti itu dalam hidupnya. Bab 95. Bentley Stephen Lin adalah mobil yang cukup mewah, tetapi di Jinzun, itu hanya dapat dianggap rata-rata. Stephen Lin melirik sekilas dan melihat Ferrari, Lamborghini, dan bahkan Aston Martin. Namun, sebagian besar plat nomornya berasal dari kota Tianlu. Kota Selat dan kota Tianlu bersebelahan. Kota Tianlu adalah kota tingkat pertama di Cina, sedangkan kota Selat adalah kota tingkat kedua. Dalam hal infrastruktur, kota Tianlu jelas lebih baik, tetapi dalam hal bermain, kota Selat pasti membunuh kota Tianlu. Karena kota Tianlu adalah kota tingkat pertama, berbagai aturan dan peraturan relatif ketat. Misalnya, klub malam harus tutup sebelum jam 2. Misalnya, pengawalan berbayar dilarang. Kota-kota Selat ini tidak dilarang, begitu banyak orang di Tianlu City sangat ingin bermain, akan pergi ke Stride City untuk bermain. Karena itu, beberapa orang bercanda bahwa kota Selat adalah taman belakang kota Tianlu. Li Sina memarkir mobil. Stephen Lin mendorong pintu mobil hingga terbuka untuk keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu Jinzun. Lusinan penjual berjas berdiri di pintu Jinzun. Pada saat ini, sudah lewat jam 10 malam, dan kehidupan malam baru saja dimulai. Orang-orang pemasaran ini pada dasarnya memanggil pelanggan mereka untuk datang dan minum. Stephen Lin baru saja tiba di pintu, dan Lin Wei berlari sampai ke Stephen Lin. Patriark, Lin Wei berteriak dengan hormat. Kenapa kamu di sini? Bukankah temanmu yang mengaturnya? Stephen Lin bertanya. Lebih tepat bagi saya untuk melakukan hal semacam ini sendiri, pemilik, direktur pemasaran mereka akan datang sebentar lagi, kata Lin Wei. Ketika kamu keluar untuk bermain, jangan panggil aku pemilik rumah, dan jangan beritahu siapapun. Katakan saja aku keluarga Lin, kata Stephen Lin. Aku mengerti, tidak ada yang tahu tentang ini di malam hari, kata Lin Wei. Bagus sekali. Stephen Lin tersenyum, cukup puas. Pada saat ini, seorang pemuda berminyak datang dari samping. Saudaraku, ini Alai, direktur pemasaran di sini. Lin Wei menunjuk pemuda itu dan berkata, Halo, Tuan Lin. Pria bernama Alai berkata dengan senyum di wajahnya. Direktur pemasaran. Stephen Lin melirik Alai. Meskipun dia tidak bermain klub malam, dia juga tahu bahwa orang yang paling tidak berharga di klub malam adalah direktur pemasaran. Temanku memiliki energi yang terbatas. Dia hanya mengenal direktur pemasaran, bisik Lin Wei. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Saudaraku, siapa yang kamu tunggu? Lin Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kota Haixia, ada sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk membiarkan Stephen Lin menunggu. Saya seorang teman, kata Stephen Lin. Teman.
Lin Wei bahkan lebih penasaran. Stephen Lin menghitung maju selama lebih dari 20 tahun, dan dia diperlakukan dengan dingin di kota Haixia, dan dia belum pernah mendengar tentang teman. Lin Wei sangat ingin tahu tentang kata teman Stephen Lin ini. Setelah sekitar 5 menit, sebuah taksi berhenti di samping Stephen Lin. Pintu belakang taksi terbuka, dan seorang pria gemuk melompat keluar dari barisan belakang dan bergegas langsung ke Stephen Lin. Li Sina secara naluriah ingin melangkah maju untuk menghadang lawan, tetapi melihat bahwa Stephen Lin juga menghadapi lawan. Li Sina tahu bahwa keduanya saling mengenal, jadi dia berhenti. Fatih dan Stephen Lin berpelukan. Pria gemuk ini tingginya sekitar 1,75 meter. Dia tidak tinggi, tetapi juga tidak pendek. Beratnya sekitar 250 pon. Dia bulat dan terlihat seperti bola. Rambut pria ini dicat perak, dan dia tampak seperti tidak mainstream. "Ayo, cium satu dan yang lain," kata Fatih tanpa sadar, dan mencium wajah Stephen Lin. "Kamu bajingan, apakah kamu mengubah orientasimu ketika kamu pergi ke luar negeri?" Stephen Lin menendang pihak lain dan memarahi sambil tersenyum. "Kamu telah berubah, Xiao Linzi. Ketika kami biasa menonton bintang dan bulan bersama, kami memanggil mereka sayang kecil, tapi sekarang kamu menyebut mereka brengsek. Kamu pria tak berperasaan." Pria gemuk itu memandang Stephen Lin dengan sedih, matanya tampak mengalir keluar air mata adalah hal biasa. Lin Wei, yang berada di samping, menatap pria gemuk itu dengan heran. Dalam kesannya, tidak ada orang seperti itu di Haixia, dan aksennya tidak terdengar seperti penduduk asli Haixia. "Huang Tingjun, kapan aku memanggilmu gadis kecil?" Stephen Lin berkata dengan marah. "Itu mungkin dalam mimpiku," kata pria gendut bernama Huang Tingjun. "Tuan Lin, ayo cepat masuk, kalau tidak kamar akan penuh dalam beberapa saat, dan tempat kami biasanya akan penuh pada jam 11 malam, kata alay di samping. "Ayo pergi." Stephen Lin menyapa pria gemuk Huang Tingjun. "Oke." Huang Tingjun mengangguk, dan hendak pergi ke venue bersama Stephen Lin ketika sopir taksi di samping berteriak, "Apakah kamu masih membutuhkan barang bawaan?" Huang Tingjun menepuk dahinya dan dengan cepat berlari ke barisan belakang untuk menarik keluar koper. "Datang ke klub malam dengan koper?" Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. "Kalau tidak, malam musim semi sangat singkat. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya memiliki penerbangan jam 9.30 besok pagi, jadi saya harus berangkat dari kota Haixia jam 7. Waktu ketat, kita tidak bisa membuang waktu sebentar." "Dan sebentar, mulai," kata dengan kepalan tangan yang gemuk. "Kamu sangat aneh." Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang bernama Huang Tingjun ini adalah teman sekelas Stephen Lin dan sahabatnya. Universitas Stephen Lin berada di kota Xiahai. Karena hubungan antar karakter, Stephen Lin sangat rendah hati di universitas, dan dia tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan dengan beberapa orang di asrama yang sama, hubungan itu sangat umum, kecuali hubungannya dengan Huang Tingjun, sangat baik. Alasan utama untuk ini adalah karena Huang Tingjun akrab dengan dirinya sendiri. Pada hari pertama kuliah, Huang Tingjun menepuk dada Stephen Lin saat melihat Stephen Lin dan mengatakan bahwa mereka berdua sudah bersaudara sejak itu. Setelah 4 tahun kuliah, Huang Tingjun pun menjelaskan arti kata saudara sangat baiklah ada banyak dari mereka. Cerita, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Secara keseluruhan, Stephen Lin tidak punya banyak teman, dan bahkan lebih sedikit teman, tapi Huang Tingjun pasti bisa menjadi salah satunya. Apalagi, Huang Tingjun tidak tahu latar belakang Stephen Lin yang sebenarnya. Huang Tingjun selalu berpikir bahwa Stephen Lin adalah seorang anak haram yang tidak populer. "Pergi ke mobil dan tunggu aku, tidak nyaman bagimu untuk muncul berikutnya," kata Stephen Lin kepada Li Sina. Li Sina tahu apa yang ingin mereka lakukan, jadi dia berbalik dan pergi tanpa banyak bicara. Stephen Lin berjalan ke Jinsun bersama Huang Tingjun,
dan kemudian datang ke salah satu kamar pribadi kecil. Meskipun kamar pribadinya kecil, dekorasinya sangat mewah dan tidak sesuai dengan nama klub malam terbaik di Stride City. Saudaraku, tanyakan saja pada Alay, aku akan pergi dulu. Setelah Lin Wei mengirim Stephen Lin ke kotak, dia mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin. Kamu tinggal, 3 orang menjadi harimau, dan 2 orang minum itu membosankan, kata Stephen Lin. Apakah ini tidak pantas? Lin Wei berkata dengan ragu-ragu. Jika kamu ingin tinggal, tetaplah di sini, kata Stephen Lin. Ya, Lin Wei tetap bahagia, tetapi sekarang dia telah memikirkan bagaimana menjadi orang kepercayaan Stephen Lin. Sekarang Stephen Lin membiarkannya tinggal, dapat dikatakan bahwa dia menciptakan peluang untuknya. Saudaraku, apakah kamu minum anggur atau bir asing? Kata Lin Wei. Minum apa? Stephen Lin bertanya pada Huang Tingjun. Itu pasti anggur asing, bir terlalu rendah untuk acara seperti ini, dan gadis itu tidak tertarik ketika dia melihatmu minum bir. Itu bagus untuk minum anggur asing, dan mudah mabuk. Ketika gadis itu mabuk, lalu mainkan, kau tahu. Tanda tanya petik 2, kata Huang Tingjun sambil tersenyum. Apakah ini semua pengalamanmu tinggal di klub malam selama bertahun-tahun? Stephen Lin bertanya. Hobi terbesar Huang Tingjun adalah minum dan pergi ke klub malam. Kedua hal ini hampir menjadi lebih penting daripada pekerjaannya. Tidak, saya memiliki terlalu banyak pengalaman. Jika saya tidak memiliki pengalaman itu, dengan berat badan 250 pon, gadis mana yang dapat menidurkan saya? Tanya Huang Tingjun. Saya ingin tidur dengan gadis kecil orang lain setiap hari, dan saya tidak takut dihukum, kata Stephen Lin. Apa yang kamu takutkan? Saya tidak pernah tidur dengan anak kecil, tidak berdarah, dan tidak takut dihukum. Mereka semua keluar untuk bermain, dan gadis-gadis itu juga memiliki kebutuhan. Saya hanya saling memuaskan dengan mereka, kata Huang Tingjun dengan berani. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara. Hobi setiap orang berbeda, selama mereka tidak menyentuh garis bawah satu sama lain. Mengambil keuntungan dari waktu antara Stephen Lin dan Huang Tingjun berbicara, Lin Wei memesan beberapa botol anggur asing terbaik di toko, dan kemudian meminta Alay untuk memanggil gadis itu. Jinsun ini layak menjadi klub malam terbaik. Kualitas para gadis sangat tinggi, dan jika Anda menarik siapapun di jalan, Anda bisa menjadi fotografer jalanan. Mata Lin Wei dihabiskan untuk melihatnya. Dia pernah ke tempat di mana tip 500 yuan dibayarkan. Dia belum pernah ke tempat di mana tip 2000 yuan dibayarkan. Ganti gelombang. Huang Tingjun melambaikan tangannya setelah pandangan sekilas. Oke, Alay mengangguk dan membawa gadis itu keluar dari kamar pribadi. Saya pikir ada beberapa di sini yang cukup bagus. Ada 7 atau 8 poin. Anda harus menyukainya, kata Stephen Lin. Kamu tidak mengerti kan? Penguji gelombang pertama relatif umum, karena orang-orang ini lebih sulit untuk naik ke atas panggung, jadi mereka diatur dalam gelombang pertama. Kemungkinan tamu memesan panggung akan lebih tinggi, dan yang benar-benar tampan semua ada di sana. Nanti, karena orang-orang itu tidak takut tidak bisa pergi bekerja, kata Huang Tingjun. Peningkatan pengetahuan. Stephen Lin mengangguk. Kemudian datang beberapa gelombang gadis, dan tentu saja, seperti yang dikatakan Huang Tingjun, kualitas setiap gelombang meningkat. Ketika gelombang terakhir datang, kualitasnya cukup tinggi, pada dasarnya 8,5 hingga 9 poin. Tingkat apa ini? Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Anda adalah Song Si King yang berdiri di dalam, itu hanya bisa dianggap biasa. Saya harus mengatakan bahwa masih cukup banyak wanita cantik saat ini, terutama setelah perkembangan teknologi kosmetik. Satu-satunya keuntungan Song Si King atas orang-orang ini adalah dia murni alami, dan banyak dari orang-orang ini telah sedikit disesuaikan. Huang Tingjun memilih seorang gadis berambut merah bergelombang besar dengan kulit putih dan wajah yang sangat tampan,
dan Stephen Lin secara acak memilih gadis yang terlihat sedikit lebih lembut. Adapun Lin Wei, Stephen Lin juga memintanya untuk memilih satu, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu identitasnya. Jika dia benar-benar memilih satu, bukankah itu akan setingkat Stephen Lin dan Huang Tingjun? Meskipun Lin Wei tidak cukup pintar, setidaknya dia tahu bahwa pada saat-saat seperti malam ini, dia adalah teman sejati. Aku akan mengambil sebungkus rokok, kata Huang Tingjun. Minta saja pelayan untuk mengambilnya, kata Stephen Lin. Aku akan pergi melihat asap apa yang ada di sana. Huang Tingjun berkata, bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Dalam 2 menit, Huang Tingjun kembali dengan sebatang rokok. Oke, mari kita mulai. Huang Tingjun berkata dengan sebatang rokok di mulutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.